Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada pagi hari ini? Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Siapa yang mau membaca doa, mimpin doa? Silakan angkat tangannya. Bolehkah? Siap gerak, hormat gerak, tegap gerak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi serta ayat suci Al-Quran bisa memberikan manfaat bagi kita dalam proses pembelajaran. Adakah dari anak ibu yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga anak ibu bisa mengikuti proses belajar mengajar. Nah, masih bersemangat? Masih. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Kalau sudah senang, semangat, kita kasih tepuk semangat satu. Tepuk semangat. Semangat. Lanjut dengan lagu profil pelajar Pancasila. Ingat? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, lagu tadi berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu berkebinekaan global. Kalau berkebinekaan global berarti kita semua itu beragam. Apa saja yang beragam? Agama. Apa lagi? Suku. Apa lagi? Daerah. Ras. Apa lagi? Kita dengan teman berbeda tak, nak? Berbeda. Kita saja dengan teman tentu berbeda. Nah, coba kita jawab dahulu tentang pertanyaannya tentang asesmen awal. Masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ke minggu lalu sudah ibu bahas juga tentang ukhuwah ini. Berarti ukhuwah itu adalah persaudaraan. Hari ini nanti kita belajar juga tentang persaudaraan itu dibagi menjadi 3. Ada ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, serta ukhuwah watoniyah. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak ibu capai. Sebelum masuk kepada tujuan pembelajaran, sekarang kita lihat dulu apa saja tujuan pembelajaran yang harus anak ibu capai pada materi ini. Yang pertama, anak ibu tahu tentang keberagaman, bahwa ada juga ayat yang mengajarkan kita keberagaman, yaitu tentang Al-Hujurat ayat berapa? 13. Sesuai dengan asesmen awal itu tadi ada pertanyaan bahwa keberagaman itu ayatnya adalah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kemudian anak ibu bisa mengelompokkan ukhuwah itu menjadi 3. Ada Insaniyah, Islamiyah, dan Watoniyah. Coba
Coba Anak Ibu perhatikan gambar yang di depan. Bagaimana pendapat Anak Ibu tentang gambar di atas? Berbeda Berbeda agama, berbeda apa lagi dia? Suku. Yang kedua, apakah sudah benar yang mereka lakukan? Bahwa kita itu tidak boleh membedakan manusia. Bahwa kita itu berbeda, dengan berbeda itu menjadikan suatu keberagaman. Yang ketiga, mengapa kita tetap harus berteman dengan orang yang berbeda agama? Agar terciptanya apa? Kerukunan. Dari gambar Ibu ini, sesuai tidak dengan semboyan negara kita? Sesuai. Apa semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kita bisa mengenal makna ukhuwah dan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita masuk dahulu ke dalam pengertian ukhuwah. Ukhuwah itu berasal dari bahasa Arab yaitu akhun, artinya bersaudara. Kalau Islam berarti suatu yang tunduk, patuh, dan berserah diri. Kalau digabungkan, ukhuwah di dalam Islam adalah persaudaraan antar umat Islam. Ukhuwah itu dia nanti dibagi menjadi 3. Kalau bersaudara berarti kita berteman. Siapa saja saudara kita di rumah? Kakak, siapa lagi? Adik, itu saudara kandung. Kalau kita dengan orang yang berbeda agama, itu saudara juga. Nanti ada penjelasannya. Nah, kita lihat dulu pembagiannya. Ukhuwah dibagi menjadi 3. 1. Ukhuwah Islamiyah, artinya kita bersaudaranya sesama umat beragama Islam. Tidak peduli kita suku, ada suku Jawa tetapi dia tetap Islam, berarti kita bersaudara menurut ukhuwah Islami. Namaku Galang, aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Sayang, ada Mam. Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Tuan, nggak boleh ikut main sepak bola. Gimana dia? Berteman walau berbeda agama. Kemudian ternyata dia berteman banyak suku bangsa yang tinggal dalam satu komplek. Kalau komplek itu berarti di dekat rumahnya berbeda-beda suku, agama, kemudian bahasa. Dia hidup rukun. Ini sejalan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, dijelaskan di dalam Al-Hujurat ayat 13 bahwa kita itu berbeda-beda suku. Kemudian apa lagi berbeda, Bang? Tetapi tujuannya oleh Allah satu, untuk saling apa kita mengenal. Dengan kita mengenal, maka sesuailah materi kita dengan indahnya berteman. Mana bagus berteman daripada berkelahi? Berteman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tugas berkelompok. Silakan anak ibu duduk berkelompok dan kemudian kita nanti mengerjakan LKPD-nya melalui Chromebook. Silakan duduk dulu berkelompok. Ibu ambilkan. Nah, anak ibu mau mengerjakan LKPD-nya melalui aplikasi Walkwall namanya. Setiap kelompok sudah mendapatkan Chromebook 1 buah? Ya. Sudah dibuka Google-nya? Sudah. Nah, nanti dalam pengerjaannya anak ibu isi 1 sampai 10 soalnya. Kemudian dari 10 soal, siapa yang cepat mengerjakan berarti itu nanti yang presentasi ke depan duluan. Kemudian dalam pengerjaannya kita kasih waktu maksimal 15 menit. Nah, sekarang kita mulai waktu pengerjaannya. Akan dikerjakan.
mengamati video yang sudah kita tulis, nanti dijawab pertanyaan ini. Ibu kasih nanti waktunya. Tujuannya apa? Supaya Ibu paham tentang materi ini. Setelah disimak videonya, kemudian dijawab pertanyaan yang sudah disediakan. Silakan dicari di YouTube tentang film pendek toleransi antarumat beragama. Sudah dicari? Sudah. Silakan ditonton terlebih dahulu masing-masing kelompok. Berarti kita presentasi lagi dari kelompok berapa dulu? Boleh 1. Kelompok 1 bacakan. Apa materi yang diceritakan video tersebut? Menceritakan tentang pertemanan berbeda agama. Kedua. Sebutkan surat yang mengajarkan tentang keberagamaan. Surat berapa? Surah Al-Hujurat ayat 13. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Tulislah 6 agama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Bagus. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Bahwa yang ditonton tadi pertemanan berbeda agama, kata kelompok 1 itu benar. Kenapa? Yang satu agamanya Islam, satu agamanya Hindu, tetapi mereka tetap berteman. Sepedanya rusak dibantu. Apakah kita bermusuhan dengan orang yang berbeda agama? Tidak. Berarti film ini mengajarkan kita tentang hidup rukun dan senangnya berteman. Lanjut kelompok 2, silakan dibacakan kelompok 2. 1. Apa materi yang diceritakan oleh video tersebut? Menceritakan tentang pertemanan berbeda agama. 2. Sebutkan surat yang mengajarkan tentang keragaman. Surah Al-Hujurat ayat 13. 3. Tuliskan 6 agama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah, benar. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, berarti anak ibu sudah paham bahwa keberagaman itu merupakan suatu yang tidak bisa kita hindarkan, tetapi kita harus mencintai keberagaman. Karena tidak ada manusia itu yang sifatnya sempurna. Kita membutuhkan orang lain. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa persaudaraan itu tidak hanya saudara kandung, tetapi saudaranya apa? Sesama bangsa. Apalagi? Sesama agama Islam, dan ada ukhuwah insaniah tanpa kita melihat dari segi suku, bangsa, dan agama. Nah, bagaimana perasaan anak ibu belajar hari ini? Senang. Di bagian mananya yang senang? Menceritakan ceritanya. Menceritakan depan, apa lagi? Pertanyaan dengan permainan luar menyenangkan. Bahwa kita dengan materi ini kita bisa belajar tentang indahnya berteman. Untuk minggu depan kita belajar tentang berteman tanpa membedakan agama, lanjutan dari tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, silakan dilihat ke depan. Ibu kasih dulu untuk melihat apakah masih paham materinya, masih ingat. Apa Ibu sudah paham tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini. Mungkin hanya demikian materi kita pada hari ini. Takbir 1 kali. Allahu Akbar. Kita tutup belajar hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.